Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi ini Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam pembahasan Tafsir Al-Muyassar, yang mana di kesempatan pagi hari ini insyaallah ayat yang akan kita bahas adalah surat Ali Imran ayat 58 hingga 61 insyaallah taala. Semoga para pemirsa sekalian sudah menyiapkan alat tulisnya atau mushaf terjemahnya sehingga bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dipelajari, ditadaburi, dipahami, agar kita bisa mengamalkan Al-Quran tersebut. Baik para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita bacakan dari ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalika natluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Itulah yang kami kisahkan kepadamu tentang perkara Nabi Isa alaihissalam di antara dalil-dalil yang jelas atas kebenaran risalahmu dan kebenaran Al-Quran Al-Hakim yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka tidak ada keraguan padanya dan tidak ada kebohongan. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang ke-58 ini ya seakan-akan mengulangi atau merangkum dari semua kisah yang berkaitan dengan Nabi Isa dari surat Ali Imran ayat 33. Ya, dzalika, yang demikian itu, yaitu tentang kisah keluarga Ali Imran. Seperti firman Allah yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh umat manusia yang lainnya. Maka dari ayat tersebut hingga ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria, kisah Maryam, kemudian kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Isa ya berusaha untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Allah angkat Nabi Isa ke langit, yaitu semua dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran atau dalil-dalil atas keagungan Allah dan kebenaran risalahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Al-Quran ya ini membedakan antara kebenaran dan juga kebatilan.
Sehingga jelas mereka-mereka yang mengarang cerita tentang Nabi Isa, kebatilan-kebatilan itu akan terbantahkan dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan dan tidak ada kebohongan. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi dari ayat yang ke-58 ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika." Dan demikian itulah kami membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini melalui malaikat Jibril. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta bukti dan dalil atas kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat Al-Qur'an atau seluruh ayat Al-Qur'an adalah mujizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Walaupun satu surat, bahkan walaupun satu ayat. Bagaimana bisa mereka menandingi seluruh Al-Qur'an? Jika satu surat atau satu ayat pun mereka tidak mampu untuk menandinginya. Kemudian dari ayat ini juga kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dzikrun, yaitu peringatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya, dan peringatan yang bisa mengingatkan manusia tentang hakikat dirinya, dari mana dia berasal dan akan kemana dia pergi. Serta dzikrun bermakna ya kemuliaan yang bisa didapatkan ketika kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada satupun hukum yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an kecuali ya hukum tersebut adalah hukum yang sangat mulia dan agung, yang sangat tepat, karena Allah menyebutkan sifat dengan Al-Hakim, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka segala hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah hukum yang adil, yang jauh dari kezaliman, yang jauh dari kebatilan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mengetahui hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan mengikuti hukum-hukum tersebut. Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi dan agung bagi seorang muslim daripada Al-Qur'anul Karim, ya kitabullah yang setiap hari kita membacanya dan kita mempelajarinya. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran para pemirsa keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Karena Allah berfirman, natluhu alaika. Kami bacakan kepadamu. Allah mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Al-Qur'an tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, yang berhak untuk langsung menerima Al-Qur'an. Nah, inilah para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang ke-58 surat Ali Imran. Selanjutnya para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita lanjutkan di ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam yang tanpa bapa, perumpamaannya seperti penciptaan Adam, ya Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ibu. Ketika Allah menciptakannya dari tanah bumi,
Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah manusia, maka jadilah. Maka adapun pengakuan ketuhanan Isa karena dia diciptakan tanpa bapa merupakan pengakuan yang batil yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Maka Adam diciptakan tanpa bapa dan tanpa ibu, dan semua bersepakat bahwa dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, bukan anak Tuhan ataupun Tuhan. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat jelas tentang penciptaan Nabi Isa, yang mana sebagian manusia terheran-heran bahkan terjatuh kepada penuhanan kepada makhluk. Mereka mengatakan bagaimana bisa seorang anak dilahirkan tanpa bapa? Bagaimana bisa seorang wanita yang suci, yang jauh dari laki-laki bisa hamil, bisa melahirkan, ya? Maka mereka pun mengira bahwa Tuhan atau bapaknya adalah Tuhan. Sehingga mereka menyebut anak tersebut Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Mereka menyebut ibunya pun ibu Tuhan. Sehingga mereka pun menyembahnya. Mereka berdoa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah yang demikian tersebut. Pemikiran yang sangat batil. Karena ya, tidaklah penciptaan Nabi Isa lebih sulit daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa persis seperti Nabi Adam. Ya, dalam penciptaannya terbuat dari tanah, ya, keduanya terbuat dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka terjadilah. Dan mengapa heran dengan kelahiran Nabi Isa tanpa bapa? Bukankah Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan tanpa bapa dan tanpa ibu? Mengapa kalian tidak mengatakan Nabi Adam sebagai anak Tuhan? Mengapa kalian tetap bersepakat Nabi Adam adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ada di antara manusia yang diciptakan tanpa bapa tanpa ibu seperti Nabi Adam. Ada di antara manusia yang diciptakan dari bapa tanpa ibu seperti Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapa, ya, dengan adanya ibu seperti Nabi Isa. Dan ada yang lainnya diciptakan dengan bapa dan juga dengan ibu. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka pelajaran dari ayat ini, ya, ayat yang ke-59, di dalam ayat ini terdapat penjelasan, ya, penegakan hujjah, ya, kepada lawan bicara yang menentang akan kebenaran. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang meyakini ketuhanan Nabi Isa, yaitu dari kalangan orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang berhak disembah, yang berhak kita berdoa kepadanya. Tentu ini tidak benar, maka kita bantah mereka itu dengan penjelasan bahwa tidak ada perbedaan antara penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan keduanya. Jika kalian mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan hanya karena tidak ada bapa, kalian seharusnya juga mengatakan Nabi Adam sebagai Tuhan atau anak Tuhan karena diciptakan tanpa bapa dan tanpa ibu. Tetapi tentu itu semua batil, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan Adam, Allah yang menciptakan Nabi Isa, Allah yang menciptakan seluruh manusia dan alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Kemudian pelajaran berikutnya para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah penjelasan tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandinginya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa ya dari ibu tanpa bapak. Bahkan tadi sudah disebutkan ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu melalui bapak, yaitu Hawa. Tentunya ini menunjukkan besarnya kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita meyakini demikian, maka tidak boleh kita sebagai hamba berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita diuji belum dikaruniai anak. Ada di antara kita diuji dengan kemandulan. Ada di antara kita diuji dengan berbagai macam faktor sehingga belum memiliki keturunan. Yakinlah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan janin, menciptakan makhluk di perut istri kita. Sebagaimana Nabi Zakaria terheran-heran dan kaget ketika Allah mengabarkan akan lahir seorang putra dari istrinya bernama Yahya. Beliau mengatakan, apakah mungkin sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku seorang yang mandul? Bukan karena keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin kepastian dan keyakinan, penegasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan penetapan adanya firman bagi Allah Subhanahu wa taala, adanya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Tsumma qala lahu." Kemudian Allah berfirman, Allah berkata, "Kun," ya, fayakun. Allah berkata, "Jadilah," maka terjadilah. Dan tentunya perkataan Allah Subhanahu wa taala ini ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluknya. Kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Tapi kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Kita tidak boleh menjelaskan kaifiahnya seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana kita juga tidak boleh menolaknya karena persangkaan kita akan sama dengan makhluk. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian penetapan adanya sifat al-khalq bagi Allah Subhanahu wa taala, penciptaan. Allah Maha Pencipta. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Bahkan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Dan ini bagian daripada keimanan kepada takdir. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah memiliki sifat al-khalq. Selain kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menghendaki ya dan menuliskannya di Lauh Mahfuz, Allah menghendakinya, Allah yang menciptakannya. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 59. Ya kemudian dari ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin." Yang maknanya kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang Isa adalah yang datang kepadamu wahai Rasul dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Maka teruslah di atas keyakinanmu dan tetaplah di atas apa yang kamu ada padanya dari meninggalkan perkara yang diada-ada, dan janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan al-haqqu mir rabbika. Ya. Bahwa kisah yang kami sampaikan kepadamu adalah kebenaran. Dan semua kebenaran itu berasal dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kebatilan sedikit pun. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meragukan dari apa yang Allah firmankan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka semua yang datang dari Al-Quran, baik berupa perintah, berupa larangan, berupa kabar-kabar dan kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Isa alaihissalam, itu semua adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita ragu sedikit pun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antaranya yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah al-haq. Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Semua yang Allah firmankan, termasuk sabda-sabda para rasul yang Allah utus, ya, semuanya adalah kebenaran. Maka wajib kita terima, wajib kita percayai, wajib kita imani, wajib kita amalkan. Dan tidak perlu kita ragu. Yang datang dari Allah ini pasti kebenaran. Sekarang ini para pemirsa, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran ini sudah tidak relevan ya di zaman sekarang. Al-Quran ini hanya mengajak kembali ke zaman batu atau ke zaman onta, kata mereka. Sekarang sudah tidak relevan. Sehingga mereka dengan mudahnya menentang Al-Quran, merubah-rubah isi Al-Quran, berusaha membelokkan tafsir Al-Quran, bahkan mereka tidak segan untuk menolaknya. Ya, maka waspadalah dari orang-orang yang demikian, yang ingin menghembuskan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir, semuanya berisi kebenaran. Ya, maka sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui isi Al-Quran yang penuh dengan kebenaran ini. Sangat disayangkan, sebagian umat Islam bahkan mereka tidak mau mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mau memahami Al-Quran, mereka tidak mau mengetahui isinya, dan kalaupun ada yang mengabarkan kepada mereka, mereka dengan mudah menolak dan menentangnya, naudzubillah. Padahal tidak keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Kemudian ayat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rububiyah kepadanya. Ya, min rabbika. Rububiyah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan rububiyahnya rububiyah khassah. Ya, yang lebih khusus daripada rububiyah amah. Rububiyah amah, rububiyah umum, kita pahami, ya, Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah mengatur seluruh alam semesta, yang mukmin maupun yang kafir. Ya, orang kafir juga diciptakan oleh Allah. Orang kafir juga diatur oleh Allah. Ini rububiyah amah. Tetapi rububiyah khassah, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang melindunginya. Allah yang menjauhkan dari segala keburukan-keburukan, sehingga tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan para pemirsa larangan dari bersikap ragu dari apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal mumtarin. Kita harus yakin dengan Al-Qur'an. Kita harus yakin dengan sunnah. Kita harus yakin dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh termasuk orang-orang yang ragu tentang syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Semua syariat, ya, semua hukum, semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran harus kita terima dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Orang-orang yang tidak yakin, yang ragu terhadap Al-Quran, ya, hanyalah orang-orang yang kafir atau munafik.
Karena arti daripada keimanan adalah keyakinan yang teguh, yang kuat, yang tidak goyah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran ini sangat banyak. Orang-orang yang ragu dengan syariat Islam ini sangat banyak. Allah menyebutnya al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Maka jangan sampai kita termasuk dari golongan mereka. Ya, ikut ragu bersama mereka yang banyak tersebut. Kita harus termasuk orang-orang yang yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dan ini menunjukkan kita harus menjauhi segala hal-hal yang bisa membuat kita ragu terhadap agama kita. Yang kita kenal dengan syubhat, yang menjadikan perkara rancu dan membuat kita ragu dengan kebenaran. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik terus menghembuskan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin dengan ceramah-ceramah mereka, perkataan-perkataan mereka, tulisan-tulisan mereka. Maka kita harus waspada dan menghindar serta menjauhi syubhat-syubhat tersebut. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang terakhir di kesempatan ini, ayat yang ke-61 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Yang maknanya, maka barang siapa yang mendebatmu wahai Rasul tentang Isa al-Masih putra Maryam, setelah datang kepadamu ilmu tentang perkara Isa tersebut dari Rabbmu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita hadirkan bapak-bapak kami dan bapak-bapak kalian, juga istri-istri kami dan istri-istri kalian, serta diri-diri kami dan diri-diri kalian. Kemudian kita menghadap kepada Allah dan berdoa, mubahalah, supaya Dia turunkan siksaan dan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta dalam ucapan mereka dan terus-menerus dalam pembangkangan mereka. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ayat ini berkenaan dengan datangnya para utusan dari Najran, ya, orang-orang Nasara dari daerah Najran. Mereka bertanya tentang Nabi Isa, bagaimana pandangan dalam Islam? Maka dijelaskan kepada mereka bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya, bukan anak Allah ataupun Allah. Maka Allah perintahkan, jika ada di antara mereka yang terus membangkang dan tidak mau mengikuti kebenaran, maka ajak mubahalah. Ajak mereka untuk sama-sama bersumpah dengan mendatangkan seluruh keluarga, bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya, semuanya. Apakah berani? Siapa yang dusta di antara kita, Allah datangkan ya hukuman, azab dan laknat kepada orang yang berdusta tersebut. Ya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dari ayat 61 ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya yang pertama, penetapan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mubahalah. Jika tidak benar, tentunya ini sangat fatal dan berbahaya. Ya, maka Allah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diwahyukan kepada beliau itu adalah kebenaran, dan apa yang mereka katakan adalah kebatilan, maka beranikah mereka untuk bermubahalah, saling bersumpah agar Allah menurunkan azab dan siksa serta laknat kepada yang berdusta di antara ya mereka? Tentu ini menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya bahwa tidak boleh melakukan mubahalah kecuali dengan ilmu yang sangat yakin. Adapun jika ragu ya atau tidak yakin maka tidak boleh dilakukan. Karena Allah berfirman, "Mim ba'di ma ja'aka minal ilm." Setelah datang kepadamu daripada ilmu. Dan ilmu pengertiannya adalah ya keyakinan tentang sesuatu dengan sangat yakin tanpa keraguan. Ya, mengetahui sesuatu dengan yakin sesuai dengan kenyataannya. Jika tidak tahu disebut al-jahlu, kebodohan. Jika tidak yakin disebut asyakku, keraguan. Jika tidak sesuai dengan kenyataan disebut dengan al-waham. Ilmu ya adalah mengetahui sesuatu, ya, idrakus syai' idrakan jaziman hasbal waqi'. Mengetahui sesuatu dengan keyakinan dan memang sesuai dengan kenyataan. Inilah ilmu. Jika kita masih ragu maka tidak boleh melakukan mubahalah. Kemudian di antara adab dalam mubahalah adalah dengan menghadirkan istri dan anak-anak. Ya, dari kedua belah pihak. Dan ini menunjukkan rasa takut. Mungkin jika kita sendiri, mungkin yang celaka kita sendiri. Tapi apakah kita akan membawa atau mereka akan membawa kecelakaan dan kebinasaan kepada keluarga semuanya, istri dan anak-anak semuanya? Haruskah mereka menanggung dari kedustaan kita? Maka tidak mungkin ya orang yang dengan sadar bahwa dirinya berdusta, dia mau melakukan mubahalah dengan menghadirkan istri dan juga anak-anak. Kemudian ayat ini menunjukkan bolehnya berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan atas orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Tetapi para pemirsa, ada adabnya dengan hanya menyebut sifat keburukan, ya, kejelekan, bukan menyebutkan personalnya. Misalnya, semoga Allah melaknat orang yang berdusta. Bukan melaknat si fulan dan fulan, bukan. Ya, semoga Allah melaknat orang yang berbuat zalim. Semoga Allah melaknat pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya misalnya. Semoga Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya misalnya. Maka tidak mengapa kita mendoakan keburukan kepada orang-orang tapi dengan sifat. Dengan sifat-sifat ya buruk yang ada pada diri mereka. Yang durhaka pada orang tua, yang berbuat zalim, yang berbuat kebohongan, yang mencuri dan seterusnya. Kita doakan keburukan kepada mereka tidak mengapa. Bukan langsung menyebutkan namanya. Ya, kalau kita menyebutkan si fulan dan alan, maka itu tidak diperbolehkan, ya, walaupun dia orang kafir sekalipun. Kita mendoakan orang kafir dengan sifat, semoga Allah hancurkan orang-orang kafir. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, tetapi tidak kita sebutkan nama ya orang-orang kafir tersebut. Karena Nabi SAW pernah mendoakan keburukan kepada Abu Jahal dan yang lainnya, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melarang langsung menyebut nama. Kita nggak tahu. Bisa jadi Allah menghendaki hidayah kepada mereka, menjadikan mereka masuk Islam, menjadikan mereka bertaubat pada Allah. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mendoakan keburukan dengan sifat mereka, ya, maka selama mereka memiliki sifat tersebut, kedzalimannya, kedurhakaannya, kejahatannya, dan seterusnya, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah disebutkan kita diperbolehkan melakukan mubahalah. Ada dua syarat yang disebutkan para ahli ilmu tentang bolehnya mubahalah. Yang pertama tadi ilmu, ya, keyakinan bahwa kita berada pada kebenaran. Yang kedua pada perkara yang sangat penting.
Mubahalah hanya boleh dilakukan pada perkara yang sangat penting. Adapun perkara-perkara yang tidak begitu penting, ya maka tidak perlu kita melakukan mubahalah. Ya hanya ingin menunjukkan kebenaran mana yang lebih benar, misalnya apakah mobil bus tertentu sudah lewat atau belum, kemudian kita ngajak mubahalah teman kita hanya gara-gara perkara bis, maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Perkara yang tidak begitu penting, tapi perkara yang menyangkut tentang agama kita, ya seperti yang dilakukan seorang ulama mengajak mubahalah kepada Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi, ya, maka itu perkara yang sangat penting. Jika memang engkau adalah seorang nabi, biarlah kami yang dibinasakan oleh Allah. Tapi jika engkau bukan nabi, biarlah engkau dibinasakan oleh Allah. Dan Allah berikan kebinasaan tidak lama setelah mubahalah tersebut kepada Mirza Ghulam Ahmad tersebut. Ya dan billah. Nah ini para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang kita bahas, surat Ali Imran ayat 58 hingga ayat 61. Ya, kita jeda sejenak untuk menyiapkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian melalui pesan singkat, ya bisa diajukan ke nomor yang tertera di Ahsan TV, bisa mengajukan melalui pesan singkat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.